Dari dulu lampu nak, betul nak. Dia. Dia lah. Buat video aja Pak dalam jalan. Kekuasaan adat masa Raja-Raja Kerinci lanjutan. Hamparan dan tanah Mandapo. Di tanah Kerinci sebetulnya ada 3 balerung yang diakui sah sejak dahulu kala sampai sekarang. Balerung itu adalah 1. Hamparan tua tempatnya di Hyang Tinggi. 2. Hamparan besar tempatnya di Rawang. 3. Hamparan Kadipan tempatnya di Sangaran Agung. Hamparan tua adalah tempat berkarji asal dengan usul tanah Kerinci. Tempat bertolaknya orang yang mula-mula mencencang melatih tanah Kerinci. Hamparan tua tidak lagi dibicarakan dalam struktur kekuasaan dipati-dipati alam Kerinci. Karena jika dibentang banyak yang cabiak, jika dipintal banyak yang putus. Hamparan Kadipan ialah batas perjalanan Raja-Raja Jambi yang naik ke Kerinci dan mengadakan pertemuan dengan dipati-dipati atau strip kepala-kepala suku se-alam Kerinci. Di sini raja masih didaulatkan dan diagungkan. Hamparan Kadipan dijaga oleh orang-orang bergelar Mangwang dan Sandargung Kedipan mungkin keteloran dari kata kadipaten dalam kurung bahasa Jawa kuno. Yang prosesnya sudah berjalan sejak Pemalayu tahun 1275 sampai Majapahit. Tanah Mandopo atau Mandopo yaitu wilayah hukum suatu kerapatan depati di Kerinci. Mandopo mungkin ketoloran dari kata pendopo dalam kurung balai pertemuan raja dengan rakyat di Jawa. Menurut pengertian Kerinci, tanah Mandopo ialah tempat pertemuan para depati Niniak Mamak dengan rakyatnya untuk membicarakan sesuatu masalah yang prinsipil. Pengaruh Jawa kuno yang kita temui dalam adat istiadat Kerinci sekarang mungkin bersumber dari masa jayanya kerajaan Singosari dan Majapahit. Contoh kita kutip bunyi tambo bertulisan rencong di atas tanduk kabau yang terdapat di rumah Gegedong Datuk Singorapi Gagak Dusun Baru Sungai Panuah ... Lawan yang melaut hitam tidak kalawan, balang Jawa lawan Majapahit. Bahasa bebasnya ialah bujang. Bahasa bebasnya maksudnya tadi itu ada pengaruh bahasa Jawa. Bujang melaut hitam lidah. Bujang melaut hitam lidah. Maksudnya bujang yang melaut itu hitam lidah. Alam kurung anak kepala suku Datuk Singorapi. Bersahabat dengan hulu balang Jawa yaitu Majapahit. Menurut catatan Tambo tadi, mungkin pada masa jayanya Majapahit, pemuda-pemuda Kerinci pernah masuk dinas militer kerajaan Majapahit. Sayangnya Tambo-Tambo Kerinci tidak pernah mencatat angka-angka tahun peristiwa yang kita anggap sangat penting artinya. Untuk menguji kapan penulisan Tambo
Tan Kerbau tadi ada satu jalan yang belum ditempuh, yaitu dengan teori carbon dating, pengujian dengan teori atom. Hamparan besar ialah Balairung, pertemuan depati 4 pemangku 5 salapan helai kain dengan strukturnya 3 dilir 4 tanah rawang, 3 dimudia 4 tanah rawang, 3 dihilir 4 tanah rawang ialah Depati Serah Bumi di tanah Mandopo Saleman. 2. Depati Hyang Tunggal di tanah Mandopo Hyang. 3. Depati Penawar di tanah Mandopo Penawar. 4. Depati Mudo Manggala Tarawang Lidah di tanah Rawang. 3. Dimudi 4 tanah rawang ialah 1. Depati Kepala Sembah di tanah Mandopo Sumeru. 2. Depati Rajo Mudo di tanah Mandopo Kemantan. 3. Depati Sikungkung di tanah Mandopo Depati Tujuh. 4. Depati Singolago di tanah Mandopo Rawang. Selaku cermin hukum hamparan besar ialah pegawai Rajo, pegawai Janang tanah Mandopo Sungai Panuah yang disebut dengan istilah Suluh Bendang. Suluh Bindang mungkin keteloran dari gelar seorang tokoh ulama Sungai Penuh, yaitu Suluh Sakilan, yang tercatat pada tulisan rencong di Dusun Baru Sungai Panuah. Untuk menyalakan undang-undang turun naik atau raja naik, jenang naik di hamparan besar diatur oleh Dewan Menteri dengan istilah Manti Rangmapat atau Menteri Orang yang Empat, yaitu Datuk Singarapi, 2. Datuk Caya Dipati, 3. Patih, 4. Ujang Paniang. Jelaslah secara de facto dan de jure Depati 4 salapan helai kain menguasai alam Kerinci dan pusat kekuasaannya di Rawang. Ini dibuktikan terakhir ketika alam Kerinci mengadakan transkripsi dengan Tuanku Regen Indrapura, Langkurang Minangkabau pada 26 Mei 1888 dan ikut mendatangani ketika itu ialah PJ Korum, Langkurung Asisten Residen Pan Painan, dan J Pan Hegel, Kontroler Pan Indrapura.